Perkenalkan, nama saya Agnes Milasi B, NIM 1810416753, kelas Manajemen Pagi C. Mata kuliah yang diambil Perilaku Organisasi, dosen pengampuh Pak Adi Musalin SEMM. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau tugas terstruktur perilaku organisasi yang diberikan oleh Pak Adi Musalin SEMM. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan suasana hati. Suasana hati adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibandingkan emosi dan seringkali ataupun meskipun tidak selalu tanpa rangsangan kontekstual. Soal yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan afek. Afek adalah sebuah istilah umum yang mencakup ragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Yang ketiga, jelaskan hubungan afek, suasana hati, dan emosi. Hubungan afek beragam perasaan yang dialami orang lain meliputi emosi maupun hati. Hubungan suasana hati penyebabnya umum dan tidak jelas. Durasinya lebih lama, terdiri dari afek positif dan negatif. Tidak diekspresikan pada wajah dan bersifat kognitif. Hubungan emosi disebabkan oleh kejadian spesifik, durasinya sangat cepat, banyak ragam, disertai oleh ekspresi wajah dan berorientasi tindakan. Soal yang keempat, coba berikan contoh ragam emosi. Ada rasa marah, takut, sedih, bahagia, benci, terkejut, kecewa, malu, iri, jijik, berharap, cemburu, gembira, cinta, bangga, frustasi, dan antusias. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan biologi emosi? Intensitas emosi dan frekuensi dan durasi emosi. Biologi emosi berasal dari sistem limbik otak. Wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif dari pria. Intensitas emosi yaitu orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama. Perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Frekuensi dan durasi emosi adalah seberapa sering lamanya mereka berusaha menampilkannya. Soal yang keenam, jelaskan struktur suasana hati. Struktur suasana hati terdiri dari afek negatif tinggi, afek positif tinggi, afek positif rendah, dan afek negatif rendah. Soal ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Jawabannya, yang pertama kepribadian, yang kedua waktu dalam hari, yang ketiga hari dalam minggu, yang keempat cuaca, yang kelima stres, yang keenam aktivitas sosial, yang ketujuh tidur, yang kedelapan olahraga, yang kesembilan umur, dan kesepuluh jenis kelamin. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan regulasi emosi? Jawabannya, regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika mengalami tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Soal yang ke-9, jelaskan aspek regulasi. Jawabannya ada strategi. Strategi individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, dan mampu mengendalikan diri. Ada tujuan individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi dan agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Ada juga dorongan individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Ada juga penerimaan individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi
yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Soal yang 10, apa yang dimaksud dengan kerja emosional? Jawabannya, kerja emosional adalah ekspresi seorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasional selama transaksi antarpersonal di tempat kerja. Soal yang ke-11, apa yang dimaksud dengan emosi yang dirasakan dan emosi yang ditampilkan? Emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi sebenarnya seseorang individu. Sedangkan emosi yang ditampilkan atau display emotion adalah emosi yang diharuskan secara organisasional dan dianggap sesuai dalam sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan tetapi emosi yang dipelajari. Soal yang ke-12, apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Soal yang ke-13, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, faktor otak. Faktor otak mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala yang memiliki tugas untuk menjaga emosi atau penjaga yang mampu membajak otak. Yang kedua, ada faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenal bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menanggapi perasaan tersebut. Setelah lingkungan keluarga, ada juga lingkungan sekolah yang mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan kontekstualan dan bersosial dengan teman sebaya sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa perlu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Soal yang ke-14, yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional. Jawabannya ada 5 dimensi kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Di sini saya akan menjelaskan 5 dimensi kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, yaitu sadar atas apa yang dirasakan. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan Anda sendiri. Motivasi diri adalah kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Empati adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sedangkan keterampilan sosial adalah kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Sekian jawaban saya pada tugas terstruktur yang Bapak berikan. Terima kasih. Selamat pagi.